Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Ama, I Love You. Chiranjeevi Sarja yang kini memerankan sebagai Sidhu adalah anak dari miliarder bernama Annapurna. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Sugiman 627, Oreng Madure 126, akun baru W5Q2K, Cahyo Diharjo, Rajdits 9216. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat Mimin ya. Inilah Sidhu. Setelah kepulangannya, dia sedih melihat ibunya yang kini terbaring sakit. Obat apapun tak mampu menyembuhkan sang ibu. Jalan apapun akan dilakukan Sidhu demi kesembuhan sang ibu, walaupun itu berat. Dan cerita Sidhu pun dimulai. Pemuda kaya raya itu bernama Siddharth, diperankan Chiranjeevi Sarja. Dia baru saja kembali ke India setelah menyelesaikan pendidikan di Amerika. Ibunya, Annapurna, sangat menyayangi Siddharth yang akrab disapa Sidhu. Kepulangan Sidhu langsung diberikan tanggung jawab untuk memimpin perusahaan Annapurna Swari Group di Bangalore. Selama ini, ibunya memimpin perusahaan dengan penuh cinta. Semua karyawan dianggap seperti keluarga. Terbukti ketika Sidhu diajak berkeliling pabrik, ada karyawan yang bayinya menangis, ditinggal kerja. Ibunya tidak membiarkan itu terjadi. Kita bekerja keras untuk anak-anak kita, bukan? Salah kalau kita bekerja terus membiarkan anak kita menangis, ucapnya. Malang nasib ibunya saat itu, sari yang digunakan terlilit mesin sehingga mengalami kecelakaan. Sidhu langsung melarikan ibunya yang pingsan ke rumah sakit. Sidhu sangat ketakutan jika terjadi apa-apa pada ibunya. Sejak kecil, Sidhu hanya dibesarkan oleh ibunya setelah sang ayah meninggal. Kenangan jasa besar seorang ibu terus terngiang di pikiran Siddharth, mulai dari sejak bayi hingga dia dewasa. Ibu Sidhu tak kunjung sadarkan diri, dia koma sejak insiden di pabrik. Sidhu membawa ibunya ke berbagai rumah sakit ternama di dunia, tapi tak kunjung ada perubahan. Dokter justru sudah pasrah. Sidhu tidak mau putus asa. Dia membawa ibunya ke pengobatan tradisional, tapi hasilnya lebih mengecewakan. Sidhu bahkan disarankan membawa ibunya pulang saja untuk menunggu kematian datang. Entah harus dengan cara apa lagi ibunya bisa sembuh. Sidhu hanya bisa menangisi apa yang terjadi. Hujan yang turun membuat hatinya semakin getir. Seorang ahli agama yang dipanggil suami menarik tangan Sidhu agar tidak duduk di bawah pohon. Tindakan itu menyelamatkan nyawa Sidhu dari sambaran petir. Seolah-olah suami sudah mengetahui bahaya yang akan terjadi. Tidak hanya itu saja, suami juga bisa membaca masalah yang menimpa Sidhu. Padahal Sidhu belum bicara apa-apa. Menurut suami, Sidhu tidak pernah melakukan apapun untuk kesembuhan ibunya. Semua usaha selama ini menggunakan uang yang dihasilkan oleh ibunya. Ada satu solusi jika Sidhu ingin ibunya sembuh. Sidhu harus meninggalkan semua harta, kekayaan, dan kehormatan yang telah didapatkan dari ibunya. Kamu harus hidup seperti pengemis selama 48 hari. Tidak boleh ada yang tahu identitas dan alasan kamu mengemis. Bisakah kamu hidup sebagai pengemis untuk kesembuhan ibumu? Tanya suami. Apabila Sidhu mau melakukan itu semua, ibunya pasti akan sembuh. Karena hukum alam seperti itu, harus rela memberikan sesuatu jika ingin mendapat sesuatu. Uang hasil mengemis juga harus disumbangkan setiap hari. Sidhu ragu melakukan apa yang dikatakan suami,
Tapi malamnya dia bermimpi, ibunya bangun dari koma. Ibunya mengaku tidak ingin mati. Saya ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama kamu, nak. Apakah kamu mau menyelamatkan ibu? Ucap sang ibu. Mimpi itu seperti nyata dirasakan oleh Sidu. Kini dia sudah yakin menjalankan nasihat suami. Sidu akan melakukan apapun demi ibunya, termasuk hidup sebagai pengemis. Saat itu, paman Sidu, Putapa, datang membawa laporan keuangan perusahaan yang merugi karena Sidu tidak fokus kerja. Putapa menyarankan agar Sidu menjual 2 pabrik. Tanpa pikir panjang, saran itu disetujui. Selanjutnya, Sidu berpamitan kepada sekretarisnya, Rajesh. Sidu akan pergi keluar kota selama 48 hari. Rajesh tidak boleh mencarinya. Masalah perusahaan diserahkan kepada Rajesh. Sidu pergi meninggalkan rumahnya ke kota lain. Semua barang ditinggalkan di dalam taksi. Dompetnya juga diberikan kepada pengemis di kuil, kecuali foto sang ibu yang disimpan. Hidup baru Sidu dimulai pukul 11. Sidu berlatih seorang diri menjadi pengemis, tapi tidak mudah, apalagi bagi dia yang selama ini bergelimang harta. Sidu butuh mental baja karena banyak orang tidak menghargai pengemis. Sidu bahkan ditampar orang karena dianggap masih muda tapi minta-minta. Hari pertama, Sidu gagal mendapatkan uang. Untuk melawan lapar, Sidu terpaksa makan nasi bungkus yang diberikan orang. Keesokannya, Sidu datang lagi ke kuil. Pengemis di sana mengira Sidu akan memberikan uang lagi. Tapi kali ini, Sidu justru ingin bergabung ikut mengemis. Meski bingung, para pengemis menerima Sidu sebagai orang baru. Wajahnya yang cukup tampan, terlihat kaya, dipoles agar kumuh. Sidu juga diajari cara meminta sedekah, sehingga orang bisa merasa kasihan. Akhirnya, Sidu bisa mendapatkan uang dari mengemis. Uang itu digunakan untuk menelepon Rajesh, menanyakan kabar ibunya, tapi belum ada perkembangan apapun. Sidu kemudian melihat seorang gadis cantik menolong korban kecelakaan. Gadis itu bernama Bindu, diperankan Miss Vika Naidu. Kebaikan hati gadis itu membuat Sidu terpesona, apalagi foto gadis itu pernah dikirim seseorang untuk menjadi calon istrinya. Sayangnya, tidak ada perkenalan di hari itu. Sidu melanjutkan aktivitasnya menjadi pengemis bersama yang lain. Profesi itu mereka jalani sampai pukul 6 sore saja, selebihnya bebas melakukan apapun. Dia juga tinggal di tempat para pengemis senior. Malam harinya, Sidu masuk kafe. Ternyata, kafe pizza itu baru dibuka dan dikelola oleh Bindu. Suasana kafe sepi, Sidu menjadi pelanggan pertama. Kini Sidu semakin profesional menjalani profesi sebagai pengemis. Hasilnya tidak lupa disumbangkan untuk Tuhan. Sepulangnya, dia dipalak oleh 3 preman, padahal dia sudah mengaku hanya seorang pengemis. Sidu tidak mau melawan meski diperlakukan kasar. Sikap preman semakin keterlaluan. Foto ibu Sidu diambil, lalu berbicara jorok tentang wanita di foto. Darah Sidu menjadi panas membara. Sidu mengajar 2 preman yang berbicara lancang tentang ibunya. Sedangkan preman lainnya yang bernama Manja memilih untuk bersembunyi. Untuk memastikan aktivitas mengemis lancar selama 48 hari, Sidu membuatkan kalender kerja di tempat tinggalnya. Mengemis dan menyumbangkan hasilnya ke Tuhan dilakukan setiap hari. Suatu hari, Sidu melihat Bindu lagi. Kali ini, gadis itu menghadapi masalah. Motor Bindu tidak sengaja menabrak mobil di depannya. Pemilik mobil yang sok kaya memarahi dan menghina Bindu. Meski Bindu minta maaf dan mau ganti rugi, tapi orang itu terus saja mengoceh. Bindu dianggap miskin dan tidak akan mampu ganti rugi. Sidu angkat bicara. Dia tidak suka ada orang yang sok kaya, ditambah belagu. Padahal mobil yang lecet tinggal diklaim melalui asuransi. Mobil yang digunakan juga sebenarnya murahan, sehingga tidak layak untuk disombongkan. Anda menghina seorang gadis karena merasa kaya. Mobil Anda saja tidak bayar pajak di sini, ungkapnya.
Orang itu malu sendiri dan memilih pergi. Semua orang memuji Sidu saat petugas lalu lintas menanyakan profesinya. Teman Sidu nyeletuk saja jika mereka bekerja di pasar saham. क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? Sidu semakin akrab dengan semua pengemis. Dia juga membantu seorang pengemis gila bernama Gita saat ingin diperkaus preman. Sidu mengajar preman itu hingga melarikan diri. Ternyata Gita tidak gila. Sidu mengetahuinya hanya berpura-pura saja. Gita kemudian dibawa ke rumah sakit jiwa agar keamanannya terjaga untuk sementara waktu. Tak terduga, di sana Sidu bertemu kembali dengan Bindu. Keduanya pun mulai temenan. Bindu bercerita akan segera menutup kafe pizza miliknya. Karena sepi pengunjung, Sidu ingin membantu. Dia akan memasak karena sejak dulu Sidu hobi masak. Pizza buatan Sidu sangat enak, sehingga kafe yang dikelola Bindu bersama teman-temannya menjadi ramai pengunjung. Cinta di hati Bindu pun tumbuh subur. Keduanya semakin sering bersama. Namun ketika mereka selfie, Bindu menghapus foto hanya karena ada pengemis. Bindu tidak menyadari jika cowok di sampingnya juga saat ini berprofesi sebagai pengemis. Meski profesi pengemis memalukan, terkadang juga membawa keberuntungan. Misalnya ketika ada razia polisi, Sidu yang membonceng Bindu bisa lolos setelah polisi tahu profesinya. Kan tidak mungkin polisi meminta suap dari seorang pengemis. Bindu mulai mempertanyakan profesi Sidu, tapi Sidu tidak menjawab. Bindu sendiri tidak begitu peduli profesi Sidu, asalkan bukan pengemis. Selanjutnya, Sidu diajak oleh komunitas pengemisnya untuk bisa makan enak di acara kawinan orang. Mereka berpakaian bagus dengan berpura-pura sebagai undangan. Para pengemis itu bisa makan enak sepuasnya. Sayangnya, trik itu terbongkar. Keluarga pengantin mengenali mereka sebagai pengemis. Secara kasar, semua pengemis diusir pergi seperti binatang. Sidu tidak tinggal diam. Tidak seharusnya pengemis diperlakukan kasar. Sidu kemudian minta maaf, tapi tujuan para pengemis datang tidak ada niat jahat. Mereka hanya ingin bisa makan enak. Salah satu keluarga pengantin kemudian menanyakan siapa Sidu. Saya salah satu di antara mereka. Saya adalah pengemis, jawab Sidu beranjak pergi. Sidu terlambat menyadari jika jawabannya itu juga didengar oleh Bindu. Ya, Bindu dan teman-temannya ada di lokasi acara. Hancur hati Bindu mengetahui Sidu ternyata seorang pengemis. Sidu merasa bersalah kepada Bindu. Tiba-tiba dia dipukul orang tanpa perlawanan, lalu dibawa ke sebuah tempat. Rupanya itulah geng preman yang sempat diajar Sidu beberapa hari lalu. Para preman tidak terima karena diajar oleh seorang pengemis. Ketua geng mereka, Rito, ingin balas dendam. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Sidu mengajar Rito hingga babak belur. Padahal sebelumnya dia sesumbar. Anggota geng sampai tidak bisa menahan tawa. Melihat Rito sudah babak belur. Sementara Bindu menjadi sangat malu dan marah setelah mengetahui Sidu adalah pengemis. Dia menemui Sidu untuk memintanya berhenti mengemis. Sidu ditawarkan bekerja di kafe antara Rito dan Bindu. Sidu tidak bisa mengikuti kemauan Bindu, tapi dia juga tidak bisa menjelaskan alasannya karena itu adalah pantangan. Bindu semakin dibuat kesal dan marah. Sidu sendiri tetap ingin menuntaskan nazarnya, apalagi dia melihat di televisi banyak wanita berkumpul di Bukit Chamundi. Mereka datang untuk mendoakan pemilik perusahaan Anapur, Neswari, yang sedang sakit. Wanita yang sudah tua juga rela datang berdoa demi kesembuhan ibu Sidu, Anapura. Dia bukan bos saya, dia seperti anak saya. Jangankan menaiki bukit, saya juga rela mengorbankan nyawa untuknya, ucap seorang wanita. Melihat kepedulian para buruh, Sidu menghubungi Rajesh, meminta agar membatalkan rencana penjualan pabrik. Keputusan itu tentu saja membuat pamannya, Putapa, marah. Kebetulan saat itu, Putapa berada di luar kota.
Dia melihat Sidhu sedang meminta-minta, namun saat dicari sudah tidak bisa ditemukan lagi. Putapa ingin membunuh Sidhu agar perusahaan bisa dikuasai. Dia membiarkan sekelompok preman pimpinan Arun Kale yang sebenarnya sempat dikalahkan Sidhu. Rupanya bukan hanya Putapa yang mengincar nyawa Sidhu. Dokter pemilik rumah sakit jiwa tempat kita dititipkan, Ram Naik, sudah datang ke tempat yang sama untuk membunuh Sidhu. Penyebabnya, kita mengetahui praktik busuk rumah sakit bahwa pasien di sana dijadikan sebagai uji coba obat baru. Beberapa pasien bahkan sudah meninggal. Kita dan orang yang mengantarnya, Sidhu, harus segera diamankan. Arun Kale heran dengan target yang diberikan. Masa iya seorang pengemis begitu diincar nyawanya? Anehnya lagi, anak buahnya pernah dikalahkan. Kale bersama anak buahnya kemudian mendatangi tempat tinggal Sidhu. Makanan yang dibagikan kepada pengemis sudah dicampur obat agar Sidhu lemah sehingga tidak ada perlawanan. Sidhu bisa diamankan. Sidhu dihajar dan disiksa agar bicara identitas aslinya. Sidhu tetap tutup mulut. Sidhu juga harus menyerahkan kita sesuai pesanan Ram Naik. Namun tidak lama, Sidhu bisa kabur dari tempat itu. Sidhu dicari oleh Bindu. Gadis itu merasa bersalah atas sikapnya. Bindu mencari ke sana kemari, hingga akhirnya Sidhu ditemukan di tengah kedinginan karena hujan. Bindu memberikan jas hujan dan uang, lalu ingin pergi. Sidhu tidak bisa menerima uang seperti itu. Uang akan diterima jika Bindu memberinya dalam bentuk sedekah. Bindu menangis melihat Sidhu menadahkan tangan kepadanya. Setelah di rumah, ibu Bindu kaget melihat foto Bindu bersama seorang pria di laptopnya. Wajah pria itu tidak asing, dan benar saja orang yang dimaksud Sidhu, nama lengkapnya adalah Siddharth Jivakumar, anak satu-satunya pemilik perusahaan Anna Purneswari di Bangalore. Ibunya mengenal wajah Sidhu karena foto Bindu sudah dikirim untuk menjadi calon istrinya, tapi belum ada jawaban hingga saat ini. Bindu terharu bahagia mendengar fakta itu. Sungguh tidak disangka, pengemis yang dicintai ternyata seorang miliarder. Sidhu sendiri harus menghadapi kembali para preman yang mengincarnya. Pada sehari lagi, nasarnya akan tuntas. Sidhu mengejar para preman bayaran itu. Kali ini tidak ada ampun, karena mereka sudah bertindak kasar juga kepada pengemis lain. Handphone Sidhu sampai tidak disadari terjatuh dan diambil preman. Sidhu mengejarnya, namun Rajesh tiba-tiba datang. Rajesh mencari Sidhu setelah bertemu dengan suami, orang bijak yang menyarankan Sidhu menjadi pengemis. Sidhu, ikut saya, ibu sedang berjuang untuk hidupnya. Bisa saja dia meninggal, ungkap Rajesh. Pedih hati Sidhu mendengarnya. Apa yang dilakukan saat ini karena dokter sendiri sudah pasrah. Kekayaan Sidhu tidak mampu menyembuhkan ibunya. Rajesh menilai Sidhu mengambil tindakan bodoh. Buktinya kondisi kesehatan ibunya tidak membaik, justru semakin memburuk. Keadaan ibu semakin kritis. Kamu harus menemani dia di saat-saat seperti ini. Jangan sampai kamu menyesal tidak bersamanya di hari-hari terakhir, ujar Rajesh. Sidhu tetap tidak ingin pulang. Nasarnya akan selesai besok pukul 11. Sidhu tidak akan menjadi pengemis lagi setelah itu. Rupanya Bindu menguping obrolan Sidhu dan Rajesh. Dia pulang dengan penuh bangga tanpa menyapa Sidhu. Bindu kini mengetahui alasan Sidhu menjadi pengemis. Bindu berinisiatif mengirimkan pesan suara ke nomor Sidhu. Bindu akan menemani kekasihnya itu seharian besok, termasuk aktivitas terakhir menjadi pengemis. Bindu tidak tahu jika handphone Sidhu berada di tangan Arun Kale. Identitas Sidhu sudah diketahui musuh-musuhnya. Sidhu harus dihabisi sebelum kembali menjadi dirinya sendiri. Karena jika tidak, Sidhu bisa menghancurkan siapa saja dengan pengaruhnya. Ram Naik juga akan menyuap polisi
untuk menangkap Sidu. तो हम बहुत बुरी तरह से कानूनी पचड़े में फंस Hari जाएंगे। terakhir, Sidu sebagai pengemis tiba. Dia meminta-minta seperti biasa. Bindu datang membantu. Dia ingin menemani Sidu sepanjang hari. कुछ दे दो भाई। Bindu lalu berbicara tentang hari terakhir Sidu menjadi pengemis. Hal itu membuat Sidu kaget. Bagaimana bisa Bindu mengetahui rahasianya? Obrolan itu dihentikan oleh kedatangan Arun Kale dan anak buahnya. Sidu melawan mereka semua. Dia tampil sangat garang dan menakutkan. Kale juga dihajar hingga tak berdaya. Bindu yang menghentikan keganasan Sidu dan mengajaknya pergi. Kale masih ingin membunuh Sidu dari belakang. Naasnya, pisau itu menyambar leher Bindu. Kale kemudian melarikan diri. Sementara Bindu dibawa ke rumah sakit. Dokter di sana tidak mau menangani Bindu, apalagi orang yang membawanya terlihat miskin. Sidu berjanji akan membayar semua biaya rumah sakit setelah pukul 11 siang. Dokter kemudian menanyakan apa pekerjaan Sidu. Sidu mengaku dirinya pengemis. Jawaban itu membuat dokter pergi, karena seorang pengemis tidak mungkin akan mampu membayar. डॉक्टर डॉक्टर Sidu bingung harus berbuat apa. Dia benar-benar dilema. Sementara kondisi Bindu semakin mengkhawatirkan. Bindu sekarat. Dia sudah berada di ujung kematian. Bindu kejang-kejang. Sidu sudah tidak tahan lagi. Pilihannya hanya dua, menyelamatkan nyawa Bindu saat ini atau tetap mengutamakan nasarnya. Dengan berat hati, Sidu memilih untuk menyelamatkan nyawa Bindu. Sidu akan menelpon Rajesh untuk mengurus biaya rumah sakit. Artinya, pengorbanan selama ini akan sia-sia di menit terakhir. हेलो हेलो कौन बोल रहा है? Untungnya, teman-teman pengemis Sidu datang. Mereka membawa semua uang receh hasil meminta-minta. Nasar Sidu pun aman. Bindu juga langsung ditangani dokter. Masalah genting terlewatkan. Tapi inspektur polisi yang disewa Ram Naik datang menangkap Sidu. Sekitar 3 menit lagi pukul 11, Sidu meminta izin untuk menyumbangkan hasil mengemisnya hari itu sebelum dibawa ke kantor polisi. Inspektur mengizinkan, tapi sikapnya sangat merendahkan dan menghina Sidu. Setelah uang selesai disumbangkan, waktu menunjukkan pukul 11 siang. Nasar Sidu telah berakhir. Dia berhasil menjadi pengemis selama 48 hari. Sidu kemudian diseret ke kantor polisi. Saat itu juga Rajesh datang dan melihat apa yang terjadi. Rajesh memarahi polisi. Sidu juga langsung mendapatkan pengawalan pribadi. जाओ तुम Sidu yang dikenal sebagai pengemis kini sudah kembali menjadi Siddharth, seorang miliarder kaya raya. Semua orang menjadi kaget, termasuk para pengemis. Inspektur polisi dan dokter juga meminta maaf. Kini Sidu diperlakukan dengan hormat setelah diketahui orang kaya. Sementara musuh-musuh Sidu nasibnya berakhir tragis. Pemilik rumah sakit jiwa, Ram Naik, ditangkap polisi. Pembunuh bayaran Arun Kale dan paman Sidu, Putapa, juga ditangkap karena ingin membunuh Sidu. Selanjutnya, Sidu dibawa pulang ke rumah untuk melihat ibunya. Kondisi ibunya tinggal menunggul ajal. Sidu sangat sedih melihat pengorbanannya belum bisa menyembuhkan sang ibu. मैंने तुम पर से अपना भरोसा कभी नहीं हटा। Sidu hanya bisa menangis. Ibunya tidak memberikan respon apapun. Sidu lalu menadahkan tangannya lagi. Dia bersikap seperti seorang pengemis, memohon agar ibunya bisa sadarkan diri. "Mohon Bu, tinggal bersama saya beberapa hari lagi. Tolong kasihani saya," ucapnya. Dan saat itulah kekuasaan Tuhan datang. Tangan ibunya mulai bergerak. Pengorbanan dan keimanan Sidu tidak sia-sia. Ibunya bisa sadarkan diri. 6 bulan sudah berlalu. Teman-teman pengemis Sidu menjadi buruh pabrik. Sidu sendiri hidup bahagia bersama ibunya dan juga Bindu. Ketika Sidu teleponan dengan rekan bisnisnya, Sidu tidak menyadari seorang pengemis datang meminta sedekah. Ibunya lalu menasihati Sidu agar tidak mengabaikan pengemis. Hidup mereka sudah susah,
Jika ada uang, sudah selayaknya dibantu. Bukan justru pengemis dibiarkan menunggu. Hidup mereka sangat menderita. Kita tidak akan bisa hidup sebagai pengemis walau hanya sehari saja, ucap Ibu Sidu. Bindu dan Sidu terdiam mendengar ucapan itu. Ibunya tidak tahu jika kesembuhannya saat ini karena pengorbanan besar dari sang anak, yaitu Sidu. Pengorbanan menjalani hidup sebagai pengemis selama 48 hari. Dan film pun berakhir.